Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua. Pentingnya dari kita semua mencari, membeli, dan mengkonsumsi produk-produk halal tersebut memang menjadi tugas tersendiri bagi orang tua, keluarga, diri kita, bahkan negara dalam hal ini sebagai semacam orang yang kemudian juga mampu memfasilitasi kepada kita semua dalam hal produk halalitas yang dapat kita gunakan sehari-hari. Bicara mengenai di Indonesia, memang mayoritas dari kita beragamakan Muslim dan itu merupakan anugerah yang luar biasa hidup di Indonesia. Namun ketika kita sudah berpelancong keluar negeri, Pak, atau tidak usah keluar negeri, keluar daerah saja misalkan dengan beberapa dari kita, sesama dari kita ini non-Muslim begitu, yang dimana produknya kita tidak tahu apakah memang ada dikategorikan halal ataupun tidak. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti itu? Apakah memang menahan untuk makan atau menggunakan yang apapun dari luar sana atau seperti apa? Oke, katakanlah kita berada di luar negeri yang umat Islamnya minoritas sekali, begitu Betul. ya. Tetapi kecenderungan untuk menyediakan jasa halal itu sudah menjadi tren dunia sekarang ini. Nah, katakanlah di Singapura, Inggris, Hong Kong, Jerman dan sebagainya, itu mereka melabel halal food, makanan halal. Jadi di kedai, kata orang Malaysia, di kedai, di warung dan restoran itu ada halal food. Nah, bagi kita orang Islam tentu saja harus memilih halal food. Jadi jangan beralasan ya, sepanjang itu tidak darurat, lalu kemudian kita memakan yang haram, itu tidak boleh. Kecuali darurat. Ukuran darurat itu umpamanya kalau tidak makan, maka ini akan membahayakan kehidupan kita. Itu baru boleh. Jadi saya kira kalau kita ke luar negeri, ini trik teman-teman dan saya sendiri ya. Ya, Pertama bawa Indomie. salah satu mie itu tadi Salah Pak. satu mie. Iya, oke. Ya, oke. Itu kan salah satu trik ya untuk mempermudah kehidupan di situ. Ya memang kadang-kadang tempat halal food itu agak jauh dari hotel kita umpamanya, memerlukan waktu, memerlukan tenaga untuk ke sana. Maka salah satu triknya adalah ya kita bawa makanan sendiri seperti itu, makanan ringan. Nah, nanti baru ramai-ramai mencari tempat yang menyediakan makanan halal itu. Di dunia internasional saya kira sudah disadari sepenuhnya sesuai dengan bunyi ayat Al-Quran sendiri, Al-Baqarah 168 mengatakan bahwa 169 bahwa Allah itu memerintahkan kepada manusia, bukan hanya kepada umat Islam, untuk memakan makanan yang halal. Apa yang ada di bumi ini silahkan dimakan, tapi yang halal dan baik, halal dan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kalau menggunakan selain yang halal itu adalah langkah-langkah syaitan, itu enggak boleh diikuti. Nah, jadi ketentuan-ketentuan ya mengenai halal ini sekarang sudah menjadi bagian yang diupayakan oleh masyarakat internasional. Karena ternyata halal itu bukan hanya untuk orang Islam. Dampak positifnya. Ya. Orang-orang non-muslim yang mengkonsumsi produk-produk halal itu juga sangat bagus. Karena dia terhindar dari najis, barang yang mengandung penyakit dan sebagainya. Jadi itu penting. Cuma katakanlah kalau kita berada di luar negeri dan kita harus makan dan minum pada waktunya, maka kemudian kita susah untuk mendapatkan itu, ya tetap saja kita punya prinsip tidak boleh mengkonsumsi yang terlarang, mengkonsumsi yang tidak halal, Nah, yang baik. haram. Jadi Bagi kita tetap kita yang harus mencari yang halal. Oke, harus mencari yang halal. Nah, bagi kita yang sudah terlanjur kepalang untuk kemudian tidak mengetahui apakah memang proses itu haram atau tidak, tapi ternyata memang sudah kita konsumsi, sudah kita gunakan, dan sama sekali setelah menggunakan pun kita tidak tahu, Pak, bahwa memang itu haram atau tidak begitu. Bagaimana dengan Oh iya, itu kan namanya tidak sengaja. Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Jadi kita tuh tidak dituntut, tidak ada beban apapun sepanjang kita benar-benar tidak tahu ya bahwa yang kita konsumsi itu adalah sesuatu yang terlarang. Jadi kita tidak ada beban untuk itu, tidak ada beban hukum, tidak ada beban tuntutan gitu.
Cuma ya sekali lagi sebagai manusia yang hidup di zaman modern dengan fasilitas yang begitu mudah untuk mengakses informasi, saya kira sekarang ini amat sulit untuk membuat situasi seperti itu. Ya. Nah, sekarang kan kita berada di tengah kota mana saja. Kita umpamanya mau mencari restoran halal food, kita ketik saja, minta informasi dari Pak Google, dia akan muncul. Mungkin berapa kilometer dari tempat kita akan muncul dia. Baik, Nah, baik. jadi sebenarnya untuk mengkondisikan seperti yang disebut tadi itu agak sulit sekarang. Beda dengan zaman dulu yang teknologi kehidupan kita masih sulit begitu. Baik, baik. Nah, artinya juga perlunya kesadaran dan kewaspadaan dari kita semua bahwa memang begitu pentingnya produk halal untuk kita gunakan, untuk kita pakai, untuk kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apapun yang memang kita hadapi, Pak ya, artinya memang juga harus ada usaha terlebih dahulu untuk mengejar yang namanya produk halal itu tadi. Nah, kalau bicara mengenai produk halal ini sendiri, ini kan berimplikasi kepada proses kita untuk beribadah, itu tadi yang disebutkan. Kemudian juga melakukan berbagai agenda, dan kadang ada juga muncul perasaan-perasaan yang menenangkan atau sebaliknya gelisah. Memang apakah benar itu semata-mata bersumber dari yang namanya makanan, atau memang ada faktor lain yang kemudian juga bisa dibilang bukan dalam halalitas yang dijaga itu tadi? Jadi begini, umpamanya kenyamanan beribadah ya. Apakah ini terkait dengan makanan yang dikonsumsi, tentang kehalalannya? Salah satu yang menentukan kenyamanan beribadah, perasaan khusyuk dan sebagainya, iya, itu adalah salah satu. Bahwa makanan yang kita konsumsi harus halal. Kemudian juga doa diijabah apa tidak, salah satunya adalah juga tentang makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi halal apa tidak. Nah gitu. Bahwa yang lain daripada itu tentu saja terkait dengan sejauh mana pembelajaran kita tentang Islam itu sendiri ya. Umpamanya kita ini tentang doa, apa yang sudah kita pelajari tentang doa, cara berdoa ya, yang dianjurkan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, harus membaca tahmid, membaca selawat, begitu. Itu salah satu yang lain di luar pada makanan itu. Umpamanya kalau kita bicara tentang spesifikasi doa kaitannya dengan diterima dan tidaknya, yang salah satu unsur yang menyebabkan doa itu tidak diterima adalah karena kita mengkonsumsi makanan yang tidak halal, minuman yang tidak halal, begitu. Nah, yang lainnya adalah terkait dengan tata cara itu tadi. Tetapi bahwa pentingnya mengkonsumsi makanan halal dan minuman halal dan menggunakan produk-produk halal ini tidak sekedar itu ya, tidak sekedar itu. Bahwa ini adalah barang yang dikonsumsi yang kesudahannya akan habis dan kemudian menjadi darah daging, mungkin juga nanti darah itu mati dan kemudian dibuang ya. Tetapi dalam hal kita berpakaian, sampai kapanpun sepanjang barang itu kita pakai, maka barang yang kita pakai itu jika tidak halal, dia tetap seperti itu. Tidak bisa kita gunakan untuk sholat. Ya? Baik, baik. Gitu. Memang perlunya dari kita itu tadi Pak ya, semacam membangun kebiasaan, terutama dalam mencari, menggunakan, ataupun juga semacam membiasakan diri dalam menggunakan berbagai macam produk-produk halal itu tadi. Salah satu indikatornya adalah dengan hadirnya logo halal. Terlepas dari itu semua, yang mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut, bagaimana sebenarnya dampak dan manfaat ketika kita menjaga makanan dan minuman yang halal, apa yang kemudian juga dapat kita rasakan, terutama dari segi yang di dalam proses metabolisme, ataupun juga hal-hal yang sifatnya membawa kepada hati dan juga jiwa dari kita semua. Tetaplah kembali, kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.